Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini selain menambah keberkahan acara ini dapat menambah pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara ketiga adalah sambutan oleh Ketua Pengurus Mushola Taqwa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Iman Suryadi, MPD MPDI. Kepada Bapak Iman kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin mu'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Ustaz, Baginda kami yang hari ini alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Perlu juga kami kenalkan bahwa adinda kami Dr. kandidat bersama sebentar lagi dengan kita bersama. Mudah-mudahan satu semester selesai lagi Dr. Haji
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliau, dengan hijrahnya beliau, tepatnya pada tanggal 1 Muharram, tapi dijelaskan oleh Ustaz kita sekitar Muharram ini, dan kita beruntung sekali Pak RW dan para penasehat dan juga pengurus serta warga yang ada di sini, kita masih diberikan Allah kesempatan yang 2 tahun yang lalu kita tidak bisa bersama Ustaz. Jadi baru 2 kali kami mengadakan secara. Kemarin kita acara Idul Adha, ya, alhamdulillah bisa kumpul, dan hari ini kita merayakan tahun Hijriah, tahun umat Islam. Beda dengan Januari. Jadi tahun ini tahun Hijriah, tahun baru kita pas tanggal 1 Muharram. Ini ada adik-adik kita yang masih muda-muda, mudah-mudahan menjadi semangat berkat yang dulu ini, ya, supaya kita tetap menghargai, ya, tahun baru kita sendiri untuk umat Islam. Yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa acara kita ini sudah direncanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kami ini Pak RW juga RT melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh para pembina ini. Setiap hari besar agama Islam, kalau tidak ada uzur, kita laksanakan. Saya konsultasi dengan Pak RW kemarin, kami kelas tak biasa. Nah, alhamdulillah malam ini luar biasa Pak RW, diselesaikan oleh kawan-kawan kita di seksi PHBI, Peringatan Hari Besar, dibantu oleh semua ya pengurus di musola. Sebagaimana kita saksikan malam ini begitu cerah, kita hadir di sini dengan harapan kita mendapatkan nanti dengan merah, ya, dari hijrah ini, dan akan menjadikan bekal kita bagaimana kita berhijrah sebagaimana tema yang kita buat ini. Mari kita berhijrah pada kehidupan yang lebih baik, kompak dan berjemaah. Mudah-mudahan Pak Ustaz dengan nanti pencerahan dari kita yang ada di musola ini, warga sekitar dan jemaah, pengurus dan donatur kompak terus berjamaah untuk hal yang baik. Mudah-mudahan Allah akan memberkati. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah memberikan donatur kepada musola ini. Kami terus terang tidak bisa membalas kebaikan hati bapak ibu sekalian itu, baik donatur tetap maupun donatur pada saat pelaksanaan ini. Karena banyak sekali warga-warga kita ini, Adinda, Rahman, ya, yang berantusias membantu kita, termasuklah mungkin nanti makan-makan ataupun snack yang disediakan malam ini adalah bantuan dari warga sekitar musola At-Taqwa ini yang berdiri kepada musola kita ini. Dan terakhir mungkin kami sampaikan, maklumlah ya, manusia ini tempatnya kita bersama. Anas atau manusia kata bahasa Arab, bahwa kita ini tempatnya sawah. Jadi kami dari pengurus musola, apabila ada kesalahan, kesilapan masa lalu maupun hari ini dan seterusnya, kami mohon untuk diikhlaskan dan kami mohon maaf. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan kami masih menginginkan Bapak Ibu penasehat dan pembina untuk terus membina kami sehingga perjalanan ibadah di musola At-Taqwa ini tetap lancar, hikmat, dan diterima Allah SWT. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada Anda Dr. Abdul Rahman, MPDI, Hafiz, ya. Mungkin saya perlu menyampaikan sedikit. Dulu ada kawan kita sering ceramah di Masjid Agung. Jadi aku nanya, lah kamu belum pernah jadi imam di Masjid Agung? Pak, nak jadi imam di Masjid Agung itu bukan mudah. Diseleksi dan harus habis 30 juz Masjid Agung kita ini. Nah, kita malam ini ketemu dengan Imam Masjid Agung, di antaranya Adinda Dr. Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita malam ini semuanya mendapatkan kabar dari Allah
rezeki dan dalam kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah pengampunan, kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Bila taufik minal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman yang telah memberikan kata sambutannya, dan tibalah kita pada puncak acara peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah, yaitu ceramah sekaligus doa penutup oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kandidat Haji Muhammad Rahman Ramli Al-Hafiz. Kepada Bapak Haji Abdurrahman Ramli Al-Hafiz kami persilahkan. Ya, sebelumnya MC dari Bapak, kalau memang ada minum jangan dibagikan, silakan. Paling tidak mengikuti supaya nanti tidak mengganggu kegiatan kita itu. Jadi mohon bantuannya panitia, kalau memang ada yang harus dikeluarkan, ini mohon bantuannya dibagikan di ya, aku ini membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa 'azzim wa faddil wa jallil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatiz, sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, segenap pembina mushola At-Taqwa, mobil khusus Kakanda Haji Iman Suryadi, MPD, MPDI. Banyak. Beliau ini apa namanya, ketua pengurus yang memberikan wasilah. Jadi atas wasilah beliau ini saya hadir di sini. Wasilah, Pak, ya. Jadi wasilah itu penting memang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Penting wasilah itu. Apa ya bahasa kita apa? Wasilah. Orang yang memberikan perantara wasilah itu, ya. Karena sama-sama sekantor di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, jadi segan Pak bawa beliau. Iya, segan bawa beliau. Alhamdulillah kita malam hari ini hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam kita alamatkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhirat kita diakui oleh Rasulullah sebagai pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di dunia ini masih ngomong baik, ya Rasulullah, kami umatmu, kami pengikutmu, tapi Nabi belum memberikan kesaksian. Maka kita berharap di akhirat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Di akhirat berharap Nabi mengakui kita. Kalau diakui, baru kita bisa mendapatkan syafaat. Kan kita ini repot ngaku-ngaku kan sekarang. Kita berharap agar diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sekarang kita bertemu, bertatap muka, bertemu pandang.
kami pacak nyingok kamu pacak nyingok kami, kita bisa bertemu. Lalu bagaimana di akhirat kakek? Bagaimana di padang mahsyar kakek? Berkumpul umat dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, berkumpul, Pak. Bayangkanlah, dari umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah akhir zaman berkumpul. Allah kebanyak manusia di padang mahsyar itu. Ketika di situ kakek, ya Rasulullah, pacaknya kita ketemu. Mana nian cara kamu menemui kami, menemukan kami, dan bagaimana pula cara kami mendapatkan kamu? Nah, sebab ini berkumpul agak salah, Pak. 2019 kemarin, karena aku ini petugas haji sebagai PPP Kloter 2019, jadi aku nyamuk itu megang gininya. Tawab, Allah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Megang apa namanya? Baju bini. Begitu putaran ketujuh ditoleh, bini mulai. Masya Allah. Tadi bini dia pada kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu megang aku? Kenapa kamu galak dipegang? Nggak ada teruang. Jadi bini aku mau. Itu baru di Mekah, di Masjidil Haram sudah tersesat. Apalagi di padang mahsyar, maka wajar sahabat memuja itu. Tapi apa jawaban Nabi? Kata Rasul, wahai sahabatku, bagaimana seandainya nanti semua umat gelap, lalu ada umat yang bercahaya? Apakah aku tidak bisa menemukan cahaya itu? Kita mati gal lampu ini, mati gal. Kita hidup keliling. Apakah kita tidak bisa melihat ini? Begitulah kata Rasulullah. Semua manusia hitam gelap galau wajahnya. Semua manusia. Lalu ada wajah-wajah yang bercahaya. Maka aku dengan mudah menemukan wajah yang bercahaya itu. Itulah wajahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dia rajin wudu, yang dia rajin majlis taklim, yang dia rajin sholat, yang dia rajin baca Quran, yang dia berderma berinfak, maka wajahnya kakek bercahaya di akhirat. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Kakek pada hari kiamat umatku akan bercahaya wajahnya sehingga aku bisa mudah mendapatkan. Nah, sekarang kita bicara tentang Hijriah. Pak, zaman Rasul belum ada tanggal. Zaman Rasul belum ada tanggal. Maka kita pernah mendengar dalam sejarah tahun gajah, pernah dengar? Kan tidak tahu tanggal, tidak tahu. Maka sebut tahun gajah, belum tahu tanggalnya. Amul Hazni, tahun sukacita, belum tahu tanggal berapa, tidak tahu itu. Tahun berapa? Nah, kapan mulai penanggalan itu? Penanggalan itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebenarnya sejarahnya Umar bin Khattab pertama kali yang membuat hitungan Hijriah ini. Apa latar belakangnya? Datang gubernur dari Kufah, Baghdad, datang Abu Musa al-Asy'ari ngirim putusan, ada surat kepada Khalifah. Khalifah itu presiden yang kita sekarang di Madinah. Khalifah yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar, tanggal berapa surat ini? Nah, bingung. Tak baca tanggal berapa, dah tahu. Tahun berapa, dah tahu. Maka rapat untuk menentukan kita harus punya tahun Hijriah. Rapat, Pak, rapat. Ada yang berpendapat kita hitung tanggal tahun 1 Hijriah pas Nabi lahir. Ada yang berpendapat pas Nabi diutus dan jadi Rasul, dapat SK. SK Nabi kenabian. Kita hitung dari situ. Ada lagi berpendapat kita hitung bayar 1 Hijriah itu pas Nabi nikah. Ada lagi pas Nabi wafat. Banyak pendapat. Tapi yang disetujui oleh Umar bin Khattab, pendapat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, kita hitung 1 Hijriah itu pada saat Nabi Muhammad hijrah. Maka disebut tahun Hijrah atau Hijriah. Karena
mulai dari Nabi hijrah. Kenapa? Sebab kalau Nabi gagal hijrah malam itu, maka tidak ada kehidupan Islam sampai saat ini. Maka ketika hijrah itu, nah pendapat ini disetujui oleh Umar, maka dihitung. Maka mereka itu hitung mundur, Pak. Cara kita berkata hitung mundur. Jadi hitung. Jadi Nabi berapa tahun pindah dari Mekah ke Madinah? 2 tahun. Oh berarti ketika perang Badar itu 2 tahun Hijriah. Macam itu dia hitung mundur. Karena kan dulu belum tahu. Macam itu cara mereka hitung. Malam itu, nah sebelum Nabi hijrah hari Kamis, rapatlah orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, bukan yang di sini, bukan yang di sini, yang kafir Quraisy bersama, kumpul rapat mereka, segala sesepuh kumpul. Rapatnya di mana? Nama tempatnya Darun Nadwa. Nama tempatnya Darun Nadwa. Dar itu namanya tempat atau rumah atau lokasi. Nadwa itu artinya balai pertemuan, convention center, ballroom, bahasa sekarang. Berkumpul di situ. Darun Nadwa itu tempat balai desa, yang tempat kumpul, tempat rapat. Yang dirikannya Kusoi. Kusoi itu siapa? Kusoi itu masih datuk-datuknya Rasulullah sebenarnya. Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoi. Kusoi masih nenek mama, masih yaya kuyang Nabi Muhammad. Mendirikan Darun Nadwa jauh sebelum Rasulullah lahir. Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi anak Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Kusoi buat Darun Nadwa. Tetapi rapat ketika Nabi diutus jadi Rasul itu, apa tujuan rapat itu? Untuk membunuh Nabi. Minister, gedung itu dibangun oleh datuk-datuknya, tapi rapat saat itu mana caranya? Untuk membunuh Nabi. Jadi Pak nak membuat maksiat buat rapat Pak. Ya, apalagi nak membuat baik. Ya, kalau membuat maksiat juga rapat, membuat baik itu perlu rapat. Rapat. Mana cara membunuh Nabi? Nabi itu kita masukkan dalam kayu, kaki kita panaskan. Nah, kata kawan, aku dah setuju. Kalau baca itu masih banyak pengikutnya walaupun tidak ketahuan. Kaki saro gitu, turun. Rupanya saling debat dulu Pak. Cuma mereka tidak tidur. Sama. Kalau pendapat ini ditolak, pendapat ditolak, cari mana pendapat yang paling bagus. Ternyata pendapat yang paling bagus ketua sidang. Siapa ketua sidangnya waktu itu? Namanya Umar bin Hisham. Antum tidak kenal, bapak tidak kenal, tapi nama kerennya kenal. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Mana baca Abu Jahal? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Mana baca? Wong bodoh baca jadi pemimpin. Tidak tahu, mungkin pakai apa namanya politik duit jadi penyalur saudara. Iya, tahu begitu kan? Abu namanya Abu Jahal. Jadi pimpinan sidang. Kata Abu Jahal, aku tidak setuju dengan pendapat kamu. Ini pendapat yang paling bagus. Apa itu? Kumpulkan budak-budak muda dari marga ini, dari suku ini, dari suku ini, dari suku-suku ini, ada untuk membunuh Muhammad. Kaget, uang tidak pacak nak ngeroyok. Kenapa? Karena sudah dikeroyok duluan. Kalau sih kok suku Quraisy baik, maka suku Quraisy kakek sama kena ngeroyok. Tapi kalau tiap-tiap suku ada perwakilan, susah. Nah itu ceritanya. Maka mereka sepakat dengan pendapat ini. Lalu kapan eksekusinya? Ini rapat hari Kamis. Eksekusinya malam kaget langsung. Jadi Pak ternyata untuk gawe yang ini jangan lama-lama, langsung malam kaget. Ternyata mereka semua tidak tahu
Sore-sore itu datang Jibril nunjuk tahu Rasulullah. Rupanya rapat mereka itu disadap oleh malaikat Jibril. Jadi disadap menyadap Allah. Disadap oleh Jibril, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malam kaget kamu cepat-cepat hijrah. Karena malam kaget kamu nak dibunuh. Maka Nabi Muhammad langsung menemui Abu Bakar. Kata Rasulullah, malam kaget kita hijrah. Jadi kata Abu Bakar, maka mereka sepakat. Ternyata mulai dari maghrib tadi, banyak mengintai. Makin pedang besar, panjang, nak mintai, nak bunuh Nabi, masih banyak. Ada riwayat Nabi mengambil pasir, Nabi apa dia? Taburkan. Nabi isyaratnya biar ditaburkan sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di antara pandangan depannya ada dinding, di belakangnya ada dinding, maka kami jadikan mereka tertutup, tidak pacak nyinggung. Itu riwayat Nabi menaburkan pasir, maka malam itu mereka tidak terjengok. Bahkan dalam suatu riwayat mereka semua tertidur gara-gara ditaburkan isyarat baik teman. Oleh kawan aku ketika razia diamalkan ini. Pas razia nyimpen pasir, pada polisi banyak itu diamalkan ini. Wajah anak min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lewat ya. Lewat. Begitu sudah terkena prit terkejut. Terkejut dia. Bapak besok nyimak aku. Bapak besok. Ya kenapa? Kamu aku dapat nyimak aku pas sudah baca wajah anak min baini aydihim saddan. Kata polisi itu aku baca juga ayat itu. Kalau pengajian kalau sama. Ayat yang kalau kita taburkan wong ndak terjengok, bahkan mereka tertidur, maka Nabi pacak keluar. Ketika mereka terbangun, mereka langsung masuk ke rumah Nabi. Ini mirip kalau film yang film PKI dulu kan, yang mereka langsung masuk ke rumah-rumah berjam. Dijengoknya ada yang tidur di kamar Nabi. Ini cerita Nabi hijrah, Tidur di kamar Nabi. Tidur. Ya, tidur di kamar Nabi. Di kamar Nabi, di ranjang Nabi, pakai selimut Nabi. Tidur. Kafir Quraisy menumpung kamar ini. Mereka siap-siap membunuh. Tetapi Allah takdirkan mereka tuh buka dulu selimut. Bukanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali yang masih SMP, yang itu kan berapa? Nah, bukan cak ini lah berarti. Ya SMP, kan? Masih SMP berani tidur di kamar Nabi untuk siap menjadi tumbal. Pengakuan Ali malam itu kata Ali, seandainya mereka tidak buka lagi selimut tadi mati aku. Tapi mereka buka dulu. Ali, di mana Muhammad? Tidak tahu. Lah pergi kali. Maka mereka cepat kejar, cepat pakai obor. Nabi Muhammad tidak pakai obor. Kalau pakai obor, pakai lampu, pakai HP yang ada ini, ketahuan. Pakai senter, ketahuan. Tidak pakai obor. Dikejar. Jejak kakinya dijengok. Ternyata jejak kaki itu habis sampai ke gua Tur. Hurufnya ta. Titik 3. Tur. Bukan sur tapi sur. Kalau ini kan Suryani bukan Suryani. Salah tuh sur itu huruf sa, bukan huruf sin. Tidak, itu kan sin kan? Sa ini kalau kamu ngaji dia lidah ini di pojok gigi di ujung. Sa. Coba dong. Sa. Ya.
Saya suka. Saya suka Imam Suryati. Gua Sur, bukan gua. Ini Jabal Sur beda dengan Jabal Nur. Jabal Nur tempat turun wahyu. Jabal Sur tempat Nabi sembunyi. Naik dia ke bukit itu, Jabal Sur itu tinggi mak, terjal. Jabal Sur itu tinggi terjal. Apa kata Abu Bakar? Sejam kata beliau. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biarkan aku masuk lebih dulu. Masuk Jabal Sur itu, Bapak Ibu, tidak pacak berjalan, tapi harus merangkak. Tidak pacak berjalan lalu acak, harus merangkak. Tapi begitu sampai pacak duduk. Duduk ini. Nah, siapa yang nyender ini? Gaya duduknya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku masuk duluan. Baru Nabi, apa tujuannya? Takut kalau ada binatang melata. Binatang pacak lata itu. Binatang apa namanya? Ular atau kalajengking. Kata Abu Bakar, biar aku masuk duluan sebelum engkau ya Rasulullah. Ini ada ilmu yang disebut dengan ilmu protokoler. Protokol. Ini Pak. Coba perhatikanlah wali kota, gubernur. Dia udah galak datang duluan. Yang datang duluan tuh apa? Protokol dulu, humas dulu. Kata humasnya, Pak Gub, kakek datang, sepi. Pak Wali jangan datang dulu, bangku banyak kosong. Itu ilmu protokol Pak, yang sudah diamalkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku masuk dulu, baru Rasulullah. Pernah tidak kalau kita mengundang bupati, wali kota, datang tidak duluan? Tidak, yang datang humas dulu. Humas, protokol, baru gubernur. Tidak tahu deh Pak. Nah ini namanya ilmu protokol yang diamalkan oleh Abu Bakar sendiri. Masuk Abu Bakar, kakinya cak ini, nama Pak Haji, praktek ini. Nah, kakinya cak ini. Kakinya di apa? Di lonjor. Nah, kakinya lonjor dan Abu Bakar nyender. Nah, mari kita mencontoh Abu Bakar. Nyender. Kakinya jalur oleh Rasulullah. Apa dia? Dengkul, bunda apa dia banyak? Tengkuk. Tengkuk. Dia naruh itu tengkuk tadi ditaruh oleh Rasulullah di pahanya Abu Bakar. Ini saking sudah dekat hubungan ini. Aku dekat dengan Pak Iman, tidak berani aku macam ini. Ini Rasulullah dekat betul dengan apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, dekat betul. Saat itu saat itu datang kafir Quraisy berserta orang yang membunuhnya banyak itu, jiwanya habis seperti apa namanya? Telapak kaki tidak aktif lagi, tetapi mereka menemukan gua yang sudah ditutup oleh jaring laba-laba. Jaring laba-laba, burung buat sangkar, ya. Wa inna awhalal buyuti labaitun ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Selemah-lemah rumah jaring laba-laba. Kata orang kafir Quraisy, tidak mungkin ada uang dalam ini. Sebab kalau ada uang dalam ini pasti rusak laba-laba, sarang laba-laba ini. Tidak mungkin. Nah ini dalilnya. Tidak mungkin ada uang dalam ini. Kenapa? Pasti rusak. Mereka tidak tahu Nabi masuk duluan, baru uang buat, baru laba-laba buat sarang buat rumah. Nah ini kisahnya begitu cara Allah ini. Tapi ketakutannya bukan main Abu Bakar. Kenapa? Karena udah dekat orang kafir, udah dekat nian. Lah sudah di dekat apa pintu gua itu. Illa tansuhu faqad nasarallah idza qadaw alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar idh qala lahu sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana.
takut ketahuan. Kata Rasul ngomong kepada li sahibihi, Nabi ngomong kepada sahabatnya, siapa itu? Abu Bakar. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Akhirnya mereka keluar balik, ya. Rasulullah masih dengan Abu Bakar dalam itu. Tidak berapa lama ketika mereka akan keras balik galuh, jatuh jejak, balik mereka. Rasulullah masih di situ, Abu Bakar masih di situ. Tidak berapa lama Rasulullah tidur di di pahanya, tiba-tiba ada air yang menetes. Apa hujan? Tidak mungkin dalam gua hujan. Apa embun? Tidak mungkin dalam gua ada embun. Ternyata air mata Abu Bakar As-Siddiq. Kaki Abu Bakar digigit oleh kalajengking binatang melata. Maka Abu Bakar menahan kakinya. Dia tidak galak menggerakkan kakinya. Kenapa? Kalau dia menggerakkan kakinya, takut Rasulullah terbangun. Maka dibiarkannya be, walaupun sakitnya dibiar tidak berteriak dia. Tidak, biarkannya be. Menteguh kalau kita langsung dikit langsung. Belum ada sudah berdoa. Ini Nabi ditahankan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bisa menahan sakitnya, tapi tidak bisa menahan air. Ini air mata bukan mata buaya, ya, mata asli. Tidak bisa menahannya. Nah, apa kata Rasul? Ada apa wahai Abu Bakar? Bercerita, kakiku digigit oleh Nabi. Cus ludainya. Nah ini kan ludah Nabi, air Nabi. Sembuh Pak. Kalau aku ludai cus nama bekal. Terus anus. Nah jadi oleh Nabi dipegangnya, diludainya, jadi sembuh. Oleh aku pegang, kuludai, nambah bekal. Tahu itu beda kan, beda itu mukjizat. Jadi sebenarnya ini ada hikmahnya, benang merah kata Pak Iman. Apa benang merahnya? Untuk hijrah perlu perjuangan dan pengorbanan. Ini ada pepatah apa sih? Gini ya, kata pepatah ini. Allah itu tidak nanya 5 ditambah 5, karena jawabannya pasti 10. Tapi Allah menanyakan berapa tambah berapa, jadi 10. Bisa jadi 9 tambah 1, bisa jadi 8 tambah 2, bisa jadi 7 tambah 3, bisa jadi 6 tambah 4, bisa jadi 5 tambah 5. Apa maksudnya? Kita berjuang untuk menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Maka pilihlah perangmu. Ada orang yang penghafal Quran, maka disitulah perang dia penghafal Quran. Kamu tidak bisa, jangan dipaksa. Yang tidak bisa, gila kamu dipaksa. Tidak baca kan? Tapi ambil yang lain. Apa itu? Jadikan sebagai ahli qiyamul lail, ahli sholat malam. Jadikan sebagai ahli zikir. Jadikan dirimu, aku tidak kuat zikir kalau ngomong banyak, aku banyak gawe. Jadikan dirimu sebagai orang yang ahli berderma berinfak. Tidak kuat, jadikan dirimu ahli sholat berjamaah. Jadikan, pokoknya ambil peran. Jadikan dirimu ahli sedekah. Jadikan dirimu ahli siam, ahli puasa. Jadikan dirimu ahli zikir. Banyak pilihan. Kenapa? Karena Allah tidak menanyakan 5 tambah 5. Sebab hasilnya pasti 10. Tapi berapa tambah berapa, hasilnya 10. Apa maksudnya? Banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Banyak jalan agar kita bisa cinta kepada Rasulullah. Banyak jalan agar kita menjadi mulia di mata Allah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berniat, aku pengen jadi hafiz Quran, baca ruput. Dah bini aku baca juga kamu. Dah anak aku dah baca juga. Kalau cucu masih dah baca juga. Kalau ponang masih dah, sudah jadilah yang lain jadi apa? Kira-kira macam itu. Banyak jalan untuk kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berilmu, gunakan ilmunya. Orang yang banyak kekuatan, gunakan kekuatannya. Sebab sama seperti Umar bin Khattab. Jam berapa Sebab Umar bin Khattab ini
preman masuk Islam, Pak, preman. Ya. Jadi kalau preman masuk Islam sudah taubat, hebat jadinya. Ya Rasulullah, dakwah terang-terangan, aku backup. Nah, itu kan. Ya Rasulullah, dakwah terang-terangan, aku yang menjadi apa namanya? Bodyguard, penanggung jawab. Kata Nabi, jangan, Islam masih sedikit, pengikut kita masih sedikit, jangan. Tapi Umar nurut itu. Ketika orang hijrah, Umar dewa yang belum hijrah. Hijrah kalau. Lalu Umar mengambil pedang, tombak, panah, segala senjata apa? Pelon mana? Ya pelon Ramayana apa? Pelon apa lagi? Mahabharata. Segala senjata Mahabharata dipakai juga loh. Panah, segala tombak, pedang, apalagi dipakai kalau ditaruhnya di apa namanya pinggangnya, di bawahnya, segala senjata dipakainya, lalu dia pergi di dekat Ka'bah. Banyak kafir Quraisy lagi berkumpul. Dia ngomong, wahai kafir Quraisy, sahabat Nabi sudah hijrah kalau, Rasulullah juga sudah hijrah kalau. Yang belum hijrah, aku dewek Umar bin Khattab. Aku dah hijrah juga. Kalau kamu berani, kalau kamu pengen bini kamu jadi janda, anak kamu jadi yatim, tunggu aku jalan jambu. Jambu, rupanya apa ini? Jambu ya. Kira-kira macam itu, kira-kira. Jadi Umar bin Khattab hijrahnya beda dengan sahabat Nabi. Hijrahnya dia terang-terangan. Kalau kamu berani ngadang aku, kalau kau pengen kau bini kau jadi janda, anak kau jadi yatim, adang aku kalau berani. Dan hati yang berani ngadang. Ini preman. Insaf lain. Aman Pak penceramah, menakut duit banyak itu aman. Kalau ada satu ceramah, ini tidak aktif. Nah, aja gitu mana. Nah, ini kalau ada orang yang masuk Islam, dia seperti itu. Nabi Muhammad itu bisa merangkul orang dari apapun, dari segi apapun. Itu hebatnya Rasulullah. Maka ambil peranmu, ya, jadikan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema ini tadi berhijrah, kehidupan yang lebih baik. Hadisnya sahih. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mal'un, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia beruntung. Barang siapa yang harinya hari ini sama seperti hari kemarin, dak ate peningkatan ibadah, dak ate peningkatan kekuasaanmu, maka dia rugi waktu, rugi umur. Tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk lagi daripada hari kemarin, maka dia mal'un, dikutuk. Ya, kalau kemarin dia maling ayam, tahun ini maling kambing. Berarti kan lebih buruk dari tahun kemarin. Dia tidak keluar. Nah, maka mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tema ini cocok untuk sekarang ini, agar kita lebih baik dari hari ke hari. Kalau selama ini kita belum baca ngaji, belajar ngaji. Selama ini kita tidak baca sholat, belajar sholat. Seperti itu, agar nikah dari yang sebelumnya. Kemudian kompak. Orang-orang yang berbuat maksiat baik kompak. Apalagi kita nak berbuat ibadah. Berbuat maksiat kompak, ngerampok rumahmu, kompak. Kompak. Tanggal sekian, jam sekian, kata beliau. Sabar, akhirnya sabar. Makai bahasa sabar dulu. Ini kan bahasa Islam. Sabar. Ini kan bahasa gitu ini pakai sabar. Lagi macam itu, apalagi untuk ibadah. Kompak. Salah satu untuk kekompakan ini ukhuwah Islami. Karena ukhuwah Islamiyah ini menyebabkan kita berdulur. Dulu Rasul ketika hijrah Mekah ke Madinah didulurkannya orang dari Mekah dengan orang Madinah didulurkannya. Nah, didulurkannya, dipersaudarakannya oleh Rasul. Orang Madinah kan banyak duit. Kenapa? Karena dia tuan rumah.
orang Mekah ini muhajirin tidak ada duit, kenapa? Ninggalkan segala barangnya untuk dia hijrah, dibantu. Wahai dulurku orang Mekah, kata orang Madinah ini, ngomong dengan sahabat Nabi, aku punya 2 kebun, embeklah kau siko, aku siko. Aku punya 2 onta, embeklah kau siko, aku siko. Aku punya 2 rumah, embeklah kau siko, aku siko. Bahkan dia ngomong, aku punya 2 bini. Embeklah kau siko, ada mungkin gitu. Cuma kan saking dia nak nolong dulurnya, karena dipersaudarakan oleh Rasul. Inilah yang membuat kita kuat. Sebenarnya kita ini punya potensi Pak Bu untuk kuat. Apa potensinya? Quran. Itu potensi kita. Quran kita sama. Ini potensi untuk kita kuat sebenarnya. Quran kita sama. Kemudian yang kedua, sholat kita sama. 5 waktu sehari semalam. Adapun masalah yang lain khilafiyah tidak masuk. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu khilafiyah. Khilafiyah itu tidak masuk tidak masuk hitungan karena bukan masalah pokok. Yang pokok itu sholat subuhnya 2 rakaat. Kalau dia ngomong sholat subuhnya 1 rakaat, nah itu baru sah. Tapi kalau semua sepakat 2 rakaat sah. Yang berkunut sah, yang tidak berkunut sah. Karena berkunut tidak berkunut itu khilafiyah, tidak menyebabkan hancur sholat itu. Kenapa? Itu khilafiyah, bukan hal yang pokok. Dulu repot Pak, ini nak pakai kunutnya, yang ini tidak kalah kunut repot. Alhamdulillah sekarang Hekumdun Muhammadiyah tidak repot lagi Pak. Pakai masjid untuk bersahabat. Kenapa? Karena itu khilafiyah. Jangan diuraikan, jangan permasalahkan. Dan sudah. Dalam sholat baik, tata cara itu banyak. Allahu Akbar. Pertama, baina sodri wa surro, antara dada dengan pusat. Ini yang pertama dalilnya. Allahu Akbar, antara dada dengan pusat. Jadi, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ala surrah, tepat di pusat. Allahu Akbar. Cuma jangan nak cek ini ya, kamu diukur jangan. Artinya ada dalilnya. Ada lagi pendapat yang ketiga, tahta surrah, di bawah pusat. Allahu Akbar. Ini dah kata. Jadi dalilnya satu, antara dado dengan pusat. Ini baik lagi banyak dalilnya, masa apa tuh? Jangan ribut. Dado dengan pusat, antara dado, ini pusat. Dan tidak boleh nak nyengok wong, harus nyengok gitu. Aku dengan Pak Iman beda. Misalnya Pak Iman, tegak Pak Iman misalnya. Lihatnya gitu. Nah, misalnya aku Allahu Akbar, Pak Iman juga Allahu Akbar. Nah, tidak mungkin aku turun dikit Pak. Tidak mungkin. Ya karena pusat aku beda dengan pusat. Contoh, kan? Baca gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya alal qalbi. Boleh qalbi itu jantung. Jantung itu di sebelah kiri. Berarti Allahu Akbar. Pernah tak lihat? Benar kan? Berarti ada dalilnya, jangan dikatoi. Kalau ada yang seperti, ada lagi yang Allahu Akbar. Pernah lihat? Nah, kalau yang cek ini pernah di kantor kami itu ada juga yang cek ini. Ini agak ini dikit dia. Agak apa namanya? Agak apa? Ya. Allahu Akbar. Wah. Nah, yang ininya ada dalilnya, betul ini. Jangan kamu katoi, betul. Yang tidak betul tuh yang dia mainkan ini. Jadi mestinya dia pendek dikit main. Ujungnya waktu mainnya. Ini ada dalilnya. Jangan kamu marahi. Jangan kata susah, ada dalilnya. Yang seperti itu. Ada hadisnya. Yang seperti ini. Yang terakhir, ketika kita bersedekah itu lurus seperti biasa. Pernah lihat? Kalau Bapak Ibu haji umroh banyak kan? Ya? Allahu Akbar. Nah,
Mak ini baik, aku pernah nak lewat. Alhamdulillah pernah sholat ya. Alhamdulillah. Aku nyangka biasa, ternyata dia sholat. Nah ini ada tata caranya. Ini baik banyak masalah itu. Jadi kita jangan gampang menyalahkan uang, akhirnya rusak persatuan. Yang seperti ini ada Pak. Cuma ada yang kejenguk jemaah itu agak lebay dikit. Sebab mestinya Allahu Akbar. Nah dia tuh Allahu Akbar. Nah, ini agak lebay dikit. Kalau surat aku agak lebay dikit. Iya, sebab dalilnya ada, cuma dia ada dramatisirnya. Kalau aku tegur, tersinggung, tidak lagi sholat dia. Kan saat ini payah Pak gitu. Ditegur muazin salah ngebang, ditegur tidak kalah lagi ngebang. Yang salah imam kita tegur tidak kalah lagi imam. Repot tidak gitu kan? Repot. Tidak ditegur kita ini berdosa, tidak tunjuk tahu itu salah. Tunjuk tahu dia nak marah. Dulu ada Pak Haji itu. Ustaz, tolong Ustaz benerin Fatihah. Rupanya dari mulai bismillah sampai Allah terus salah galau. Nama radio, aku nak 2 kali nih haji. Awak dia nak minta apa namanya? Tak koreksi Fatihah itu. Aku lah 2 kali haji. Waktu itu aku belum haji. Cuma aku lah pakai peci haji waktu itu. Aku belum haji tuh. Ngatoi belum. Pakai peci haji, awalnya haji belum. Kata dia, haji gilo. Aku belum haji. Padahal sana aku udah apa-apa, aku haji gilo. Kamu gilo haji. Jadi ini susah sekarang dibenerin nak marah, tidak dibenerin dia nambah salah. Akhirnya apa budak-budak muda-mudi kita ini? Disuruh jadi imam dia tidak pacak, disuruh jadi makmum tidak galak. Jadi orang tidak sholat. Disuruh jadi imam tidak pacak, jadi makmum tidak galak. Mana itu? Tidak sholat. Allah ini kategori Pak Joko agak apa namanya? Agak nyetik dikit bapak itu. Ngapa cak itu jangan? Ustaz tidak tahu ya, tidak tahu. Mana Ustaz tidak tahu? Iya aku tidak tahu Pak Joko. Ustaz, dulu Nabi Muhammad itu waktu sholat itu berperang, perangnya seperti ini. Atau dia, jadi ketika musuh datang langsung ting 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 ting. Ya? Nah ini, nah maka tahun baru Hijriah kita meningkatkan amal kita masing-masing. Apa yang kita kurang, bahasa Arabnya itu introspeksi, bahasa Arab, muhasabah. Bahasa kerennya introspeksi. Artinya kita menghitung nilai diri kita dewe. Apakah selama ini banyak maksiat atau banyak taat? Ya? Maka al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaget pada hari akhirat di padang mahsyar. Kami tutup mulut mereka, yang berbicara tangan mereka, yang bersaksi kaki mereka. Kata Allah, mulut ditutup, yang ngomong tangan, bersaksi kaki. Apakah banyak melangkah di tempat ibadah atau banyak melangkah di tempat maksiat? Akan ditanya oleh Allah. Mulut ditutup, ngapa? Mulut ini galak pembohong. Mulut ini galak nak menang dewe. Mulut ini banyak alasan, banyak argumen, banyak nian. Tidak keruan dia menyangkal. Ditutup. Yang ngomong tangan, yang bersaksi kaki tentang semua amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Apakah tangan ini banyak melakukan kezaliman ataukah banyak melakukan amal kesolehan? Maka tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, kita berdoa semoga kita termasuk yang banyak amal kebaikan. Ibu dengan bapak berlomba-lomba banyak beramal kebaikan. Berlomba-lomba banyak amal kebaikan. Tanggal 10 Muharram jangan lupa, jangan tidak puasa. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Nah,
Kalau kita ngitung seandainya ngitung Sabtu ya misalnya, nah Sabtu tanggal 1 ya, nah kalau kita ngitung dari Sabtu berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti puasa tanggal 10 Muharram hari Senin dapat 3. Kalau bagi ibu yang ya nak balik kedaluan gitu ini. Ustaz, aku bayar kodok puasa. Bayarnya sekalian tadi. Niatnya kodok puasa, tapi dapat 3. Dapat kodok, dapat puasa Muharram 10 Muharram, dapat pula puasa hari Senin. Dapat 3. Jadi jangan yang kita tidak puasa pada hari itu. Kenapa? Karena hari itu Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Nah ini besar faedahnya bagi orang yang melakukan kebaikan. Nah ini maka kami ngajak kita galau-galau, terutama ini ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini adalah madrasatul ula. Ibu ini adalah sekolah yang pertama. Kenapa? Karena anak-anak ini lebih banyak dia berperan kepada ibu-ibu daripada bapak. Kalau ibunya banyak ibadahnya, insya Allah anaknya juga banyak ibadahnya. Bapak juga memberikan keteladanan karena bapak adalah pemimpin. Insya Allah kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berzikir, banyak istighfar, insya Allah. Kalau sekarang ini memang ibu-ibu yang banyak pengajian. Itu. Mungkin atau kawan aku terkejut tidur malam hari, tiba-tiba bininya bercahaya. Lalu kita itu pakai kemul, Pak. Bercahaya. Nembus cahaya sampai ke. Wah, apa ini yang bercahaya ini? Dalam film bercahaya. Heran nih. Ya Allah, bercahaya. Temunya Ustaz dalam pengajian ini, Ustaz ajarin beda apa? Tidak, Ustaz. Ustaz tidak ada, tapi bercahaya saat malaman. Nembus dari selimutnya ke sampai ke kunci Ustaz itu main WA. Cek dengan siapa? Dia ke WA ni. Kamu tak ketahuan, kamu lagi tidur. Aku kira dia jadi wirid. Jadi ini ya. Jadi saya berharap dengan wasilah kita malam 1 Muharram ini kita bisa meningkatkan amal ibadah, meningkatkan ibadah dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kompak dan berjamaah karena tidak ada kekuatan tanpa jamaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Iman yang sudah menjadi wasilah pada inilah 2 kali di sini. Yang pertama itu sudah lama dulu. Ini ya. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Jadi 3 tahun lagi undang belum. Demikianlah. Mohon maaf kalau tidak ngajar, tidak gurui. Kalau ada kesalahan aku minta maaf. Kalau ada nyindir itu tidak aku sengaja ya. Yang tidak bermaksud untuk menyalahkan. Ini apa yang ada kami ungkapkan, tidak ada niat untuk riba dan lain sebagainya. Berharap kita semua galau-galau ini termasuk surganya, penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pasar naik mobil kidang untuk membeli uang tembalo, ceramah yang terlalu panjang kagak dikata kilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.